Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devir Malasari dari Program Studi Pendidikan IPA Jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang replikasi virus. Untuk mengetahui bagaimana proses replikasi virus, mari kita simak video berikut ini. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih virus itu? Virus adalah agen infeksi yang berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan injeksi virus asli dengan. Bagaimana sih proses replikasi virus itu? Berikut caranya. Cara termudah untuk memahami bagaimana proses replikasi virus yaitu dengan mempelajari siklus hidup dari virus bakteriofag. Bakteriofag bereplikasi dengan siklus litik ataupun lisogenetik. Perbedaan pada dua siklus ini adalah adanya kematian sel di akhir siklus litik, sedangkan sel tetap hidup pada siklus lisogenetik. Berikut merupakan proses dari daur litik dan daur lisogenetik. Yang pertama, kita akan membahas daur litik. Dalam daur litik ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap absorpsi atau penempelan, yang kedua tahap injeksi, yang ketiga tahap sintesis atau tahap pembentukan, yang keempat ada tahap perakitan, yang kelima ada tahap lisis. Yang pertama kita membahas tahap absorpsi. Nah, pada tahap ini virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kaspit protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Ikatan khusus ini membuat virus hanya dapat menempel pada inang tertentu. Apabila tidak cocok, maka virus tidak dapat menempel. Nah, pada tahap ini, virus mulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya. Sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut kaspit tetap berada di luar sel. Nah, pada tahap yang ketiga ini adalah tahap sintesis. Setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, bakteriofag tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan dalam genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri, protein, RNA, dan DNA. Pada tahap keempat, yaitu tahap perakitan, virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahap ini, kaspit yang telah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Nah, yang terakhir di sini ada tahap lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru yang dilepas pada satu kali daur berkisar 100-200 virus. Lanjut ke tahap daur lisogenetik. Ada 8 tahap dalam daur lisogenetik sempurna, yaitu yang pertama ada tahap absorpsi. Pada tahap ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisosim. Yang kedua ada tahap injeksi. Pada tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang hingga melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga ada tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi, pada tahap ini virus akan mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Keempat, ada tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah terhubung dengan DNA sel inang menjadi profag.
Profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Yang kelima ada tahap pemisahan. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profag yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti radiasi ultraviolet. Yang keenam ada tahap sintesis. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenetik, DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggabungkan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan untuk menggandakan kapsid. Yang ketujuh ada tahap perakitan. Sama seperti daur litik, pada tahap daur lisogenetik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nukleat, DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Yang terakhir yaitu tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur lisogenetik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Berikut merupakan gambar dari daur lisogenetik. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.